Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة. Rahimani wa rahimakumullah. Para hadirin, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, malam ini kita akan melanjutkan membaca kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok agama. Yang 6 landasan niki disebut secara gamblang di dalam Al-Quran, karena saking pentingnya 6 hal ini. Namun sangat disayangkan banyak di antara kita tidak memahami hal ini, tidak memahami pokok ini. Ya, apa sebabnya? Ya karena tidak mempelajari Al-Quran, tidak membacanya. Atau kalaupun membaca Al-Quran, kita tidak memahami maknanya. Ya, padahal Al-Quran niki sumber agama kita. Tentu atau niki. Luwe itu dulu baca Quran. Padahal Quran adalah sumber agama. Luwe itu dulu baca. Kalaupun kita baca, dia banyak dari kita tidak memahami. Banyak dari kita tidak memahami isi daripada Al-Quran. Kenapa? Karena sebagian kita membaca Al-Quran hanya untuk mencari berkahnya. Memang Quran ini berkah. Ya, sebagian dari kita membacanya sebagai obat. Memang Quran ini obat.
Tapi yang paling penting adalah memahami isi daripada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Petunjuk. Agar dia menjadi petunjuk, maka tentunya harus dipahami isinya. Nah, banyak di antara kita tidak memahami 6 perkara ini, padahal sudah dijelaskan secara gamblang. Mana yang 6 pertama kemarin kita sudah baca 6 pokok itu. Pertama adalah tentang tauhid dan syirik. Tentang tauhid dan syirik. Quran sudah menjelaskan sejelas-jelasnya itu. Tentang tauhid dan syirik. Pertanyaannya sekarang, ada nggak di antara kita yang masih mengerjakan kesyirikan? Ada atau tidak? Banyak. Masih banyak. Kenapa masih banyak? Padahal kan di Quran sudah disebutkan tentang wajibnya bertauhid dan tentang haramnya syirik. Kenapa? Karena banyak di antara kita tidak memahami tentang tauhid dan syirik. Kemudian yang kedua, pokok kedua sangat penting dijelaskan dalam Al-Quran adalah perintah untuk bersatu. Perintah untuk Nabi bersatu. Dan dilarang kita berpecah belah. Tidak boleh pecah itu. Dan persatuan di sini tentunya sudah kita bilang kemarin, bersatu dalam beragama. Nasaki agama. Yang kedua, bersatu dalam badan. Bersuku awaknu. Ya. Bersatu dalam agama. Bagaimana caranya? Dengan cara beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Maka seki gincaran beragama. Yang kedua, agar badan ini bersatu, yaitu dengan cara mentaati waliul amr. Mentaati pemerintah yang sah. Maka otomatis badan kita akan bersatu dia. Nah, ini perintah bersatu, larangan berpecah belah, ini dijelaskan oleh Al-Quran sejelas-jelasnya. Tapi sekarang nyatanya banyak kaum muslimin berpecah belah. Bahkan setiap mereka mengatakan perpecahan itu bagus katanya. Sampai bikin hadis palsu, iftiraqu ummati rahmah. Perpecahan umatku adalah rahmat. Seolah-olah bagus perpecahan itu. Padahal Allah melarang kita berpecah. Dan disuruh kita bersatu. Di saat ada orang yang ngajak kepada persatuan, mereka mengatakan, naruh dengan gila ini. Karena dia mengajak kepada sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Itu pokok yang kedua. Kemudian pokok yang ketiga sudah kita baca kemarin. Bahwasanya Al-Quran menjelaskan secara gamblang tentang wajibnya taat kepada waliul amr. Wajib taat. Harus taati. Namun justru saya mati tiba waliul amr itu dianggap sebagai penjilat. Anggapnya sebagai antek-antek, anggapnya macam. Intinya diberi dia gelar buruk orang yang taat kepada waliul amr. Terus saya jadi jagoan, siaran jagoan munerani tentang waliul amr, itu dijadikan jagoan. Pahlawan kita ini. Padahal Al-Quran sudah jelas-jelas memerintahkan kita untuk mentaati waliul amr. Lagu neka justru rubin kita baca,
orang yang dinisbatkan kepadanya ilmu, justru banyak dari mereka ya yang mengajak untuk tidak taat kepada waliul amr. Nah, itu kemarin 3 pokok yang sudah kita baca. Sekarang kita akan baca sisanya 3 pokok lagi. Mudah-mudahan bisa selesai malam niki insyaallah, sehingga lengkaplah dia 6 pokok niki. Kemudian dia belum. Baik. Sekarang kita di pokok yang keempat, sila buka buku Anda. Dikatakan di sini al-aslur rabi'. Pokok yang keempat adalah tentang ilmu dan ulama. Tentang ilmu dan ulama. Beliau mengatakan bayanul ilmi wal ulama. Pokok yang keempat adalah penjelasan tentang ilmu dan ulama. Wal fiqhi wal fuqaha. Penjelasan tentang fikih dan para fuqaha. Ilmu. Nabi nama ilmu al-ilmu qala Allah wa qala Rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah firman Allah dan sabda Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ilmu. Berarti al-ulama adalah orang yang memahami ilmu. Ulama berarti orang yang memahami ilmu. Berarti ulama itu orang yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Itu ulama. Fikih, apa itu fikih? Sama juga. Fikih dari kata paham. Fikih ini artinya paham. Nah, fikih ini sama juga, yaitu yang memahami Al-Quran dan Sunnah. Sehingga al-fuqaha itu orang-orang yang paham tentang Al-Quran, paham tentang hadis. Itu fuqaha, itu ulama yang paham Al-Quran dan kemudian beliau mengatakan wa bayanu man tasyabbaha bihim. Dan di pokok ini kita sedikit menjelaskan tentang orang-orang yang menyerupai mereka. Menyerupai mereka. Siapa mereka niki? Menyerupai ulama dan menyerupai fuqaha. Orang-orang yang menyerupai ulama dan fuqaha. Menyerupai. Sama atau tidak berarti ini? Menyerupai. Sama atau tidak berarti? Tidak sama. Lagu ruwena doang pada. Makanya beliau mengatakan walaisa minhum, sedangkan mereka tidak termasuk ulama. Ruwena doang marah ulama, tapi dia itu bukan ulama. Nah, di bab ini, di pokok ini dijelaskan nanti tentang ilmu dan ulama, tentang fikih dan fuqaha, dan orang-orang yang menyerupai ulama padahal tidak termasuk para ulama. Nah, hal ini sudah dijelaskan juga dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya ilmu itu apa, ulama itu siapa. Sudah dijelaskan dalam Al-Quran.
Kenapa? Karena penting kita tahu mana nama ilmu, sehingga itu yang kita pelajari. Penting bagi kita untuk mengetahui mana nama ulama, sehingga kita belajar dari dia. Penting. Sehingga Allah menjelaskannya dalam Al-Quran sejelas-jelasnya. Beliau mengatakan, وَقَدْ بَيَّنَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا الْأَصْلَ. Dan Allah telah menjelaskan pokok ini fi awali suratil Baqarah. Di awal surah Al-Baqarah, min qawlihi ya Bani Israel. Dari ucapan atau firman Allah ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum, yaitu di ayat 40 dari surah Al-Baqarah sampai ayat 47 dari surah Al-Baqarah. Itu semua penjelasan tentang siapa ulama itu. Itu isinya. Ya, dari surah Al-Baqarah ayat 40 sampai surah Al-Baqarah ayat 47. 7 ayat niki. Ya, mau terbaca ya bega sepilu nih. Tapi intinya di ayat itu dijelaskan sifat-sifat yang namanya ulama. Mari kita buka sedikit sebentar ya. Kita baca secara cepat. Ayat keberapa tadi? 40. Nah, ini. Ayat 40. Kelihatan di situ ayat 40. Kelihatan nggih? Ya Bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi, dan tepatilah janjimu. Ufi bi ahdikum wa iyaya farhabu. Tepatilah janjimu, berarti ulama itu yang menepati janji dengan Allah. Janji dengan Allah, tapi janji itu dengan Allah itu melaksanakan tauhid. Wa iyaya farhabun, dan takutlah hanya kepadaku, kata Allah. Berarti ulama itu yang takut kepada Allah. Wa aminu bima anzaltu, berimanlah kepada apa yang telah aku turunkan. Berarti ini dia ulama itu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya sampai ayat ke-47. Niki semuanya adalah sifat-sifat ulama yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bareh dan murajaah ya kan. Karena kita ini marang-marang ngejar waktu ini, mudahan Abu Buik kalam ini. Nanti sedang murajaah dia sehingga bisa diketahui mana dia ulama ya dan mana bukan ulama. Kita lanjut mungkin. Wa yaziduhu wuduhan, dan lebih jelas lagi tentang siapa itu ulama dan apa itu ilmu, ma sarrahat bihi sunnah, yaitu apa yang telah disebutkan secara jelas oleh as-sunnah. Nah, piaran as-sunnah hadis. Apa-apa yang sudah jelas disebut hadis fi hadzal kalam, dalam permasalahan ini, minal kalamil katsir, dari ucapan yang sangat banyak. Jadi hadisnya banyak sekali yang menunjukkan apa itu ilmu dan apa siapa itu ulama. Luwih ganti hadis-hadis menjelaskan. Al-bayyinil wadih lil 'ami al-bali. Penjelasan yang sangat jelas. Bahkan jelas bagi orang awam yang sangat awam. Jelas bagi orang awam yang sangat awam. Sehingga tahu orang siapa itu ulama, apa itu ilmu, karena sudah dijelaskan sejelas-jelas. Kenapa dijelaskan sejelas-jelasnya apa itu ilmu, siapa itu ulama? Karena penting ini, penting. Mun diteto aran ilmu bareh salah bareh aning teu belajar, salah bareh pelajarin teh. Diteto aran ulama salah bareh aning teh belajar. Makanya dijelaskan sejelas-jelasnya dalam Al-Qur'an dan hadis. Kemudian kata penulis, "Tsumma sara hadza."
Tapi akhirnya masalah ini menjadi aqrabal asya. Hal ini justru menjadi sesuatu yang paling aneh, sesuatu yang paling langka, sesuatu yang paling tidak dipahami. Biaran ulama ini tidak terpahamin. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejelas-jelas. Wa sarful ilmu wal fiqhu wal bid'ah wal dhalalat. Justru sekarang orang kalau membahas ilmu, membahas fikih, justru itu dianggap sebagai kebid'ahan, hal baru. Justru itu dianggap sebagai kesesatan. Kalau orang bahas ilmu, biaran ilmu ngentengone. Sembarang ilmu. Qala Allah wa qala Rasuluh, ini ilmu. Di saat ada orang bahas qala Allah, qala Rasul, aneh senegita iyo yang dengan ini. Ngene. Lagu mun bedongeng-dongeng, mun bercerita, ngalor ngidul, turun emas batangan lengan langit. Ngene. Ini ilmu. Ngene. Bahas masalah kelek, tata cara ngontak, tata cara. Ini ilmu. Kalau bahas tentang Al-Quran, tentang hadis, apa ini? Ngene. Ya, jadi mereka akhirnya menganggap ilmu itu hal yang asing, hal yang aneh. Kalau ada yang bahasnya, ini hal baru ini. Kan? Wa khiyaru ma indahum labsul haqqi bil batil. Dan orang yang paling baik di sisi mereka, manusia yang dianggap paling baik adalah manusia yang mampu mencampur antara kebatilan dan kebenaran. Ngecekak nyampur, ya ngono. Inilah dia orang hebat, orang faqih, ingat. Ya, campur antara Quran ke bukan Quran, suhul kesimpulan yang aneh, ngono. Ah, ini dia orang alim. Misal campur Quran kence ucapan-ucapan orang non-Islam, muncul kesimpulan. Nabi muncul kanggo zina. Nah. Kan kaget itu ini. Tesisnya Rubin, kita ada tesisnya. Quran jadi dalil, tapi campuran dicampur. Terus dia bilang, inilah orang alim. Jadi beliau mengatakan, ini beliau katakan sudah lama, ini lagu nengke kejadian. Beliau mengatakan, jadilah orang yang terbaik menurut mereka itu adalah orang yang mampu mencampur antara kebenaran dengan kebatilan. Wa saral ilmu alladhi faradahu Allah Ta'ala 'ala al-khalqi wa madahahu la yatafawwahu bihi illa zindiq aw majnun. Kemudian beliau mengatakan, dan justru ilmu. Nabi ngata ilmu mana? Al-Quran dan hadis. Justru ilmu yang diwajibkan oleh Allah untuk kita pelajari, wajib dipelajari oleh makhluk dan dipuji oleh Allah. Barang siapa yang mempelajarinya, la yatafawwahu bihi, tiba-tiba tidaklah orang mengucapkan tentang qala Allah, qala Rasul, melainkan justru dia dituduh sebagai zindiq. Nah, piaran zindiq yang terubin. Zindiq niki lebih parah dari orang munafik. Kalau orang munafik itu dia menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Tapi kalau zindiq, dia sudah munafik plus dia ingin merusak Islam, itu zindiq. Dia ingin merusak Islam. Nah, justru sekarang munarak dengan kenal qala Allah, qala Rasul, tiba-tiba orang itu dituduh sebagai zindiq. Dengan gini ada agama ini onya-onya. Ngene. Kan aneh jari ini nih. Au majnun, atau ini orang gila ini.
tuduhnya sesat kalau ada yang mengatakan qala Allah. Kalau ada yang mengatakan qala Rasul, tuduhnya sesat. Man angkarahu wa adahu wa sannafa fit tahdhiri minhu wan nahyi anhu wal faqihul alim. Dan jadilah orang yang mampu mengingkari dai tadi itu. Orang yang mampu mengingkari dai sunnah tadi itu, mampu memusuhinya atau mampu menulis buku-buku yang memperingati bahaya orang-orang yang ngajak kepada Al-Quran dan hadis itu, jadilah orang seperti itu sebagai al-faqih al-alim. Orang alim, benar. Jadi kalau ada yang mampu mengingkari orang-orang yang ngajak kepada Al-Quran dan hadis, kalau ada yang mampu menulis bantahan kepada orang-orang yang ngajak kepada Al-Quran dan hadis, orang itu langsung diangkat sebagai orang yang alim, faqih. Ya, angkat saya mampu nyengeyang sunnah ini langsung, saya langsung ini orang hebat. Faqih, alim. Kalau dia berani membantah qala Allah wa qala. Nah, makanya beliau menyebutkan kondisi yang terbalik ini. Ya, Al-Qur'an dan hadis sudah jelas menjelaskan apa itu ilmu, siapa itu ulama. Ilmu adalah Al-Qur'an dan hadis, ulama adalah orang yang memahami Al-Quran dan hadis itu. Tapi sekarang siapa saja yang mengajak kepada Al-Quran dan hadis, ini dianggap oleh orang sebagai keanehan. Apa ini? Kelain daripada yang lain. Lalu mengajak tiba dongeng-dongeng, cerita yang tentang emas dari kelengan langit. Lalu ya Isra Mi'raj bilang kelem. Ini luar biasa ilmu. Kemudian barang siapa yang mampu membantah orang-orang yang ngajak kepada Al-Quran dan hadis, mampu dibantah orang-orang itu, maka yang membantah ini diangkat sebagai faqih alim. Yang orang yang kebalik dari dunia. Ya, kenapa bisa terbalik kayak gini? Karena kayak tadi itu memahami apa yang ditulis oleh Allah dalam Al-Quran di dalam mensifati mana ilmu ulama, mana fikih dan mana akhirnya nengkangkak saya berkelambi marak kelambi ulama beliau lah gitu kan. Padahal yang dia sampaikan bertentangan dengan ilmu, sekedar kasih gelar kan ulama beliau. Begitu dia menyampaikan, justru yang dia sampaikan menentang ilmu. Kenapa mudah sekali? Karena kita belum tahu mana dia ilmu, mana dia ulama. Nah, di dalam Al-Quran dijelaskan sejelas-jelasnya mana ilmu. Ilmu itu adalah qala Allah wa qala Rasul. Itu ilmu. Kita pelajarin ini. Itu yang kita agung-agungkan. Dan ulama itu adalah mereka-mereka yang memahami Al-Quran dan memahami hadis-hadis Rasulullah. Pemahaman at-tabi'in. Nah, itulah dia ilmu dan salah yang kita anggap yang keempat, ya. Pokok yang kelima, al-aslul khamis, pokok yang kelima tentang wali. Siapa wali? Kalau tadi siapa apa? Ulama. Makin dia tentang wali.
Wali apa kira-kira ini? Wali santri atau wali kelas ini? Atau wali nikah? Tapi kita baca mungkin kata beliau, bayanullahi subhanahu li awliyaillah. Penjelasan Allah tentang wali-walinya. Siapa itu wali-wali Allah? Wa tafriquhu bainahum wa bainal mutasyabbihina bihim. Dan membedakan antara wali-wali Allah dengan orang-orang yang menyerupai wali-wali Allah. Menyerupai pada kecuali. Penyerupaan tentu tidak pada lagu yang menyerupai saja. Miripang dirina. Min a'da'illah. Padahal dia itu sebenarnya musuh Allah. Musuhnya Allah sebenarnya ya. Lagu. Miripangna dirina mara wali Allah. Nah, piaran waliullah dulu niki. Piaran wali. Yang mana nama wali ini? Karena kita baca penjelasan yang mana wali itu. Nah, jadi dalam Al-Quran dijelaskan sejelas-jelasnya siapa itu waliullah. Ya, dan dijelaskan juga siapa itu musuh Allah. Lagu sebagian kaum muslimin tidak bisa membedakannya. Padahal sudah dijelaskan dalam Al-Quran sejelas-jelasnya. Ya, wal munafiqina wal fujjar. Dia ini sebenarnya musuh Allah, dia ini sebenarnya munafik, dia ini sebenarnya penjahat. Tapi karena dia berpenampilan seperti wali, akhirnya dengan kejahilan dianggap dia sebagai wali beneran. Padahal di dalam Al-Quran sudah dijelaskan sejelas-jelas. Wa yakfi fi hadza, dan cukup mungkin dalam masalah ini kita sebutkan ayatun fi Ali Imran. Kita sebutkan sebuah ayat yang ada di surah Ali Imran. Maksudnya sebagai contoh tentang definisi wali. Siapa itu wali yang disebut di dalam Al-Quran. Mungkin ciri-cirinya siaran wali no. Di dalam Al-Quran. Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Ayat ini sebenarnya sudah cukup sebagai penjelasan tentang siapa itu wali. Allah mengatakan, qul, katakan kepada mereka ya Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian benar-benar mencintai Allah. Mencintai Allah. Ini dia wali itu, mencintai Allah. Karena kan wali, anggaplah dirinya Nabi mencintai Allah, kekasih Allah, macam-macam. Kalau kalian benar mencintai Allah, yakni kalau kalian benar-benar wali Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Ini sebenarnya dia waliullah itu. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nah, ciri-cirinya Nabi waliullah itu, ciri-cirinya adalah fattabi'uni. Itu ciri-cirinya. Nabi ciri-cirinya adalah mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ciri khas waliullah. Dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu. Ikutinya Nabi dalam akidahnya, turutnya Nabi dalam ibadahnya, turutnya dalam akhlaknya. Itu dia waliullah. Diikuti dia sunnah Nabi itu, diikuti sama dia semuanya. Nah, itu dia waliullah. Lagu nangka itu si biaran wali itu. Wali si rani diulah salat no, ini wali. Si rani bait sampin dengan, ini wali, katakan. Si rani godet senina dengan, ini wali, ngata subhanallah, seda bapak.
Nabi entah lah, beitnya ke samping dengan. Dia samping dengan. Si tong ngejim, kan? Nabi teh tahu kayak ngejim. Dia nggak tahu. Jadi ciri khas seorang wali mengikuti sunnah Rasulullah. Itu cirinya. Ya, karena wali itu mencintai Allah dan dia dicintai oleh Allah. Makanya dia bilang wali yang dekat dengan Allah. Wali artinya dekat. Wali artinya Nabi dekat. Yang ke arah istilah wali nikah. Karena dia yang dekat dengan si wanita itu. Ima bapaknya, atau adiknya, atau anaknya. Dia putarin wali karena dekat. Ya, wali kelas. Kenapa namanya wali kelas? Karena dia paling dekat dengan kelas itu. Wali santri, dia dekat dengan santri. Wali artinya dekat. Nah, kenapa dia dekat? Karena dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Nah, di sini disebutkan dalam ayat, ciri khasnya adalah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seiring ngikutin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wali lah ini. Walaupun nggak bisa terbang, walaupun nggak bisa ngejim. Kemudian kata beliau, wa ayatun fil Maidah, ada lagi satu ayat disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Maidah tentang wali. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa yang murtad di antara kalian, maka nanti Allah akan mendatangkan kaum. Mudah bagi Allah mendatangkan kaum yang kaum ini mencintai Allah dan Allah mencintai kaum ini. Ini dia wali. Wali itu yang mencintai Allah dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau mengatakan wa ayatun fi Yunus. Ada lagi satu ayat di surah Yunus, Allah berfirman, ala inna awliya Allah la khawfun zanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak takut dia dan tidak sedih. Tapi bedanya takut kan sedih. Takut yaitu takut terhadap masa depan. Sedih yaitu sedih terhadap masa lalu. Wali itu ndek narak nesedihan, ndek narak netakutan. Apa yang sudah berlalu sudah tercatat sudah. Apa yang akan terjadi? Angka ndek sedih, ndek takut. Itu waliullah. Dan ciri-cirinya alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa. Mana nama beriman? Beriman kerja bertakwa niki mau gabung ya. Iman ini maknanya menjalankan perintah Allah. Takwa ini artinya menjauhkan larangan Allah. Kalau digabung dia seperti ini digabung dalam satu ayat. Maka iman artinya menjalankan perintah Allah, takwa artinya menjauhkan larangan Allah. Nah, siaran wali niki menjalankan perintah Allah. Angka mundek na sholat ini mundek na wali lah itu. Karena sholat itu iman. Mundek na berjumat, mundek na wali lah. Kita kan siaran wali sih nulak berjumat. Ya, dia nula nabi endah dia nula bebesuk, subhanallah. Nula berkelembi, ada kontak, tiba-tiba tiap mimbar khutbah. Wali neonya, ngene. Ya, padahal yang namanya wali yang beriman dan bertakwa, dia jalankan semua perintah Allah, dia jauhkan semua larangan Allah. Nah, intinya siapa itu wali sudah dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya dalam Quran. Lagu dak kak nengeno luwe dengan mungkin ndek tahu beda yang mbe wali, mbe bukan wali. Akhirnya dengan sindik keruan engkuna bahkan dengan gila para nang wali. Dengan gila para nang wali. Padahal wali ini kan derajat tertinggi dalam iman ini wali ini. Nengke mun derajat tertinggi itu orang gila. Kan orang kita milih mau derajat tinggi ini, gila itu laun kan repot.
repot jadinya. Ya, makanya banyak kita tidak tahu siapa itu wali karena tidak memahami isi Al-Quran. Padahal Quran telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma sharal amru inda aktsari man yadda'il ilma." Kemudian jadilah perkara ini ya pada sisi orang-orang yang beriman, wa annahu min hudatil khalqi wa hufadhi syar'i, dan dia menganggap dirinya sebagai orang yang mendapatkan petunjuk, orang yang menjaga syariat. Ila annal awliya, mereka ini mendefinisikan wali itu adalah mereka ini yang menganggap dirinya orang yang mendapatkan petunjuk dari para makhluk atau orang yang menjaga syariat. Ya, mereka ini mengatakan annal awliya la budda fihim min tarki ittiba'ir rasul. Justru mereka mengatakan yang namanya wali itu adalah yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Sindik sholat, sindik puasa, sindik beristinja, sindik berjumat, ino wali. Wa man tabi'ahum falaysa minhum. Maka barang siapa mengikuti Rasul, ya, maka dia bukan termasuk para wali. Saya nurut para rasul dia wali no karena justru. Wala budda min tarkil jihad, si aran wali no tindih ulah jihad. Inilah lalu perang. Ya, makanya para sufi badala perang mulu-mulu betapa gitu. Karena harus dia tinggalkan jihad baru dia namanya wali. Mau berjihad dia wali. Ya, falaisa minhum, mun berjihad tidak termasuk mereka. Wala budda min tarkil imani wat taqwa, harus dia tinggalkan iman, harus tinggalkan takwa. Faman ta'ahhada bil imani wat taqwa falaisa minhum. Saisi masih beriman, masih bertakwa, maka dia termasuk para wali. Nah, betul pelik biarana le kuku jangan lumutan berwali kata. Ya Rabbana nas'alukal afwa. Syekh menutup pokok niki dan berdoa, ya Allah kami minta kepadamu maaf, wal afiyah kami minta kepadamu keselamatan, ya Allah, innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau mendengar doa, ya Allah. Mudah-mudahan keselamat para jamaah. Ya, karena kita juga manusia seperti mereka-mereka yang tersesat itu sama kita. Kalau mereka bisa tersesat, kita endah ada kemungkinan akan tersesat. Bahkan ini profesor terkecoh di sini. Ya, sekedar nganek ngembali mudi sugul kepeng seret wali nih. Profesor nurut akhirnya. Ya, profesornya bisa dia kena babal lagi kita. Makanya kita tidak akan selamat melainkan dengan keafiahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Niki pokok yang kelima tentang wali dijelaskan oleh Allah sejelas-jelasnya dalam Al-Quran, karena itu penting untuk kita ketahui. Terakhir para jamaah, landasan atau pokok yang keenam adalah syubhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Di pokok yang keenam ini agak detail sedikit. Beliau mengatakan di pokok yang keenam ini raddu syubhah. Kita akan membantah sebuah syubhat allati wada'aha syaitan. Syubhat yang telah dibuat oleh syaitan. Fi tarkil Qur'ani was sunnah. Yang tujuan syubhat ini adalah agar kita meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Akhirnya terpelajarin Quran Sunnah. Tujuan syubhat. Wattiba'il ara'i wal ahwa al-mutafarriqah al-mukhtalifah. Kalau sudah kita tinggalkan Quran dan Sunnah, maka apa yang akan kita ikuti? Akhirnya mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kelompok-kelompok yang berselisih. Itu apa?
Jadi syaitan melempar syubhat agar kita tidak ikuti Quran dan sunnah. Tapi kita mengikuti pendapat-pendapat, mengikuti hawa nafsu, mengikuti kelompok-kelompok yang berselisih-selisih. Apa syubhatnya? Syubhatnya wahia ay asyubhat allati wada'aha syaitan hiya, syubhat yang telah diletakkan oleh syaitan itu adalah annal Qur'ana was sunnah, bahwasanya Quran dan sunnah la ya'rifuhuma, tidak bisa dipahami Quran dan sunnah ini illal mujtahidul mutlak, kecuali oleh seseorang yang sudah gelarnya itu mujtahid mutlak. Mun dek neman engkah mujtahid mutlak, dek ngekanggo mahamin Quran. Harus mujtahid mutlak dulu, baru coba mahamin Quran. Mun dek neman engkah tono, dek ngekanggo. Mumbai angkuna mujtahid mutlak ini, wal mujtahid huwa al mausufu bi kadza wa kadza. Yang namanya mujtahid yaitu orang yang memiliki sifat begini dan begini, kan? Awsafan la'allaha la tujad tamatan fi Abi Bakar wa Umar. Dia menyebut sifat-sifat yang sifat-sifat ini tidak ada secara sempurna pada diri Abu Bakar dan Umar. Abu Bakar dan Umar saja nggak punya sifat-sifat itu. Bapak lagi le bawa anak. Arak kita marah Abu Bakar dan Umar nanti ini. Arak ke? Denara. Amun sifat-sifat ini denara li Abu Bakar dan Umar. Bapak lagi le itu dan lagi nara. Karena sudah tidak ada sifat itu, maka nggak boleh pahamin Quran itu, nggak boleh. Dia terkanggung pahaminnya mentah-mentah, nggak boleh. Berarti semua kita ini nggak boleh memahaminya ini. Sekedar baca doang jadi, nah. Untuk apa kita baca? Ambil berkahnya aja sudah kan, dah pahami nih, dia terkanggu, kan? Yuk kan dia kanggu, dia deman mujtahid mutlak itu. Jadi balak nih kita mahamin Quran karena kita belum mujtahid mutlak, dan syarat mujtahid mutlak disebutkan ini sifat-sifatnya. Yang sifat-sifat itu tidak ada pada Abu Bakar dan Umar, kan? Bapak lagi lah itu. Akhirnya apa? Dia kanggo pahamin Quran. Padahal Quran kan mudah dipahamin. Mudah kan, Dek? Mudah dipahamin. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, kata Allah. Sungguh telah kami permudah Quran ini untuk diambil pelajaran darinya. Fahal min muddakir, ada enggak yang mengambil pelajaran dengan Allah Subhanahu wa taala? Dipermudah Quran itu. Contoh misal, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa. Paham atau tidak itu di sini? Paham, itu berarti ayat itu menunjukkan apa? Wajibnya apa? Puasa. Wa aqimus shalah, dirikanlah salat. Berarti ayat ini berbicara tentang apa? Wajibnya salat dan seterusnya. Mudah dipahami. Walaupun memang di sana ada beberapa masalah yang dia detail, yang dia ada teliti sekedi. Nah ini serahangan yang para ulama, Tapi secara umum Quran ini mudah dipahami. Nah mereka sekarang bikin syubhat, dia terkagum memahaminya Quran ini, ngene. Amun dek teman engkah derajat mujtahid mutlak. Akhirnya apa? Akhirnya karena kita nggak ada sampai sana derajat kita, maka nggak boleh kita pahamin. Terus biarin kita apa terpahamin, apa terpelajarin, maka pelajari pendapat-pendapat manusia, pelajari hawa nafsu manusia ini. Ya payu akhirnya kelompok ini payu akhir. Tidak kita kepada Al-Quran dan hadis. Sedangkan ilmu ini, ya, nabi ilmu niki Al-Quran dan hadis. Begitu kita tinggalkan Al-Quran dan hadis, berarti kita meninggalkan ilmu. Lanjut makin. Fa illam yakunil insanu kadzalik falyu'rid anhuma fardhan hatman la syakka wala iskala fihi. Kalau dia manusia ini belum sampai derajat mujtahid mutlak,
maka hendaklah dia menjauh dari Al-Quran dan hadis. Menjauh, bilin Quran hadis no kan? Fardhan hatman, dan itu wajib baginya menjauh ngene. Kalau kita belum sampai derajat mujtahid mutlak, la syakka wala iskala fi, tidak diragukan lagi, dia harus menjauh dari Al-Quran dan hadis. Wa man talabal huda minhuma fahuwa imma zindiq aw majnun. Dan barang siapa yang mencari petunjuk dari huma, dari Al-Quran dan Sunnah, maka dia ini imma zindiq, atau dia ini orang gila. Saya maksa diri memahamin Quran dan hadis, maka dia ini zindiq. Nah, subhanallah. Tapi orang zindiq yang tengone yang mau merusak agama. Kan itu mau tertejak ke sila kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nyonya zindik, wahabi, teroris, macam-macam kan. Ya, au majnun, atau orang gila. Itu gimana dia mahamin Quran sedangkan dia bukan mujtahid. Anggap itu gila. Sehingga orang gila yaitu berusaha melakukan sesuatu yang dia tidak mampu, gila. Ya, li ajli su'ubatihima, dianggap dia gila karena sulitnya dua itu, Quran dan hadis. Padahal orang-orang dipermudah Quran dan hadis itu. Subhanallah wa bihamdi, kata Syekh. Kemudian Syekh bertasbih ya atas keheranan ini. Kan ini subhanallah. Wal amru bi raddi hadhihi syubhah al mal'unah min wujuhin syatta balagat ila amri daruriyatil ammah. Dan perkara membantah syubhat ini, syubhat yang terlaknat ini kan, ya, dari segala sisi kita bantah dia. Balagat ila amri daruriyat, ini sudah merupakan hal yang paling darurat, paling emergensi. Wah, ini membantah syubhat ini, syubhat yang mengatakan kita tidak bisa memahami Al-Quran melainkan seorang mujtahid mutlak. Ini syubhat, harus dibantah ini. Ya, makanya kita selalu mengatakan kita ini belajar Al-Quran dan Sunnah, Al-Quran dan Sunnah. Selalu kita ulang itu, ya, agar kita meyakini bahwa Quran dan Sunnah ini mudah dipelajari. Dan memang harus dari sana kita mengambil ilmu itu. Jadi syubhat ini harus dibantah, dan ini sudah emergensi, ini darurat ini untuk membantahnya. Walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, tapi sangat disayangkan kebanyakan manusia tidak mengetahui hal ini. Ya, dia tahu ini syubhat. Justru terus dikampanyekan seperti ini, didik belajar Quran, didik belajar Quran. Cukup sekedar dibaca. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la ya'lamun. Ini di antara dalil-dalil bahwa Quran itu mudah untuk dipahami dan sudah dipahami. Makanya Allah mengatakan laqad haqqal qaul, sungguh telah pantas mereka mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh telah pantas mereka mendapatkan azab. Kapan seseorang itu pantas mendapatkan azab? Di saat dia paham perintah terus dia tidak lakukan, ataukah di saat dia tidak paham perintah terus dia tidak lakukan? Setelah paham atau sebelum paham? Setelah dia paham. Kalau dia tidak paham terus salah dia kerjakan, benar lagi ngazab ya. Tapi sekarang ini dia diazab. Apa lantarannya diazab? Karena dia sudah paham perintah itu, kemudian dia. Makanya Allah mengatakan sungguh telah pantas dia untuk diazab. Ala aktsarihim, atas kebanyakan mereka ini, fahum la yu'minun, dan mereka itu tidak beriman. Kenapa dia diazab? Setelah jelas bagi mereka perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Inna ja'alna fi, Allah mengatakan sesungguhnya kami jadikan fi a'naqihim, kami jadikan di punggung-punggung mereka aghlalan, belenggu-belenggu. Ya, fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Ini apa namanya diterjemahkan ini fahiya ilal adqan. Kami jadikan ya
dibelenggu di leher mereka, lalu tangan mereka diangkat ke dagu. Ya, tangan mereka diangkat ke dagu. Berarti ya. Karena itu mereka tertengadah menghadap atas. Tangannya dijadikan ke dagu dan mereka hadap atas. Ini azabnya mereka. Ya, kemudian Allah mengatakan wahum muqmahun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda. Kami jadikan dari depan mereka saddan penutup. Wa min khalfihim saddan, dari belakang penutup. Fa'aghshaynahum, dan kami tutup mereka. Fahum la yubsirun. Akhirnya mereka tidak melihat. Berarti mereka sudah paham ini lagu dan Nabi melakukannya. Tidak bisa mereka melakukannya. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dengan si wahna perintah lagu ndek mele ngelakuang ya. Dengan si marah ini de peringetin ya atau ndek de peringetin ya pada doang. Orang yang sudah tahu terus tidak mau melakukannya, begitu kita peringetin dia tetap dinegin mele. Ndek teperingatin, ndek nemele, enggak gitu. Kenapa? Sudah tahu soalnya. Tapi yang mulai dimilih. Pada marah dengan siwah ngese dengan aku pura-pura pedem. Mbe sekatan tenduduk dengan ngese atau tenduduk dengan pedem. Mbe sekatan aku ngese duduk dengan ngese ini sekatan ini. Ya wah ngese lagu pedem dengan pura-pura duduk ini negin ngese. Lalu mana tentu pedem kagetin langsung ngesen. Ini juga demikian ini. Wah nenau iya lagu dia milih gawe ya. Teperingetin atau nih pada doang dia lagi milih gawe ya. Aku mau dengan dik nenau begitu diperingetin astaga sadari yang milih kadang-kadang. Jadi di sini Allah mengatakan sama saja engkau beri mereka peringatan atau tidak engkau beri peringatan dia lagi beriman. Karena mereka sudah menolak sejak awal. Menolak setelah mereka mengetahui. Innama tundiru manittaba'a dzikra. Sesungguhnya orang yang engkau beri peringatan itu adalah orang yang mau mengikuti. Orang yang mau mengikuti peringatan itu. Ya, angkat kita yang milih yakin menurut beberuk ke tebadak ya. Ya, menentang bekas silain ke tebadak. Ya, sesungguhnya yang akan mengikuti peringatanmu ya Muhammad adalah orang-orang yang mau mengikuti. Wa khasyiyar rahmana bil ghaib, dan orang yang takut kepada Allah secara gaib. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim, dan berilah kabar gembira dengan ampunan dan pahala yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia pondasi yang keenam, yaitu membantah syubhat orang yang mengatakan bahwa Al-Quran dan hadis tidak bisa dipahami, bahkan tidak boleh dipahami, melainkan oleh seorang mujtahid. Kemudian mereka menyebut sifat-sifat di mana sifat-sifat ini tidak ada pada Abu Bakar dan Umar. Kalau pada mereka tidak ada, maka lebih tidak ada lagi pada diri kita. Sehingga mun ite ini berdua sifat ino, maka tidak boleh kita berusaha untuk memahami Al-Quran. Kita kagum memahami ini. Terus kemudian kita beragama dengan apa jadi sumber teh? Maka beragamalah bukan dengan Al-Quran. Karena nggak boleh dipahami Quran itu. Bukan dengan hadis, tapi beragamalah dengan pendapat-pendapat, dengan hawa nafsu, atau dengan perpecahan-perpecahan yang ada. Dan ini kata beliau syubhat. Ya, syubhat yang sangat kencang yang sudah harus untuk kita bantah dia. Nah, niki ditutup oleh beliau kemudian 6 kitab tentang 6 pokok niki. Beliau mengatakan akhiruhu, dan akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin. Beliau menutup risalah ini
dengan memuji Allah dan berselawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan tamat bihamdillah. Sudah selesai walhamdulillah. Niki dia para jamaah Nabi namanya kitab Al-Usul As-Sittah, 6 landasan pokok agama, buku yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu taala, dan yang kita bagikan niki adalah hasil terjemahan dari Ustaz Abu Zur'ah Nur Kandir karena sinerjemahan itu buku niki ya, dan dimurajaah oleh Ustaz Yusuf Abu Ubaidah As-Sidawi ya, salah satu ustaz di Pondok Pesantren Al Furqan Gresik ya, murid menantunya dari Ustaz Nur Rafiq hafizahumullah taala. Niki dia para jamaah, mudah-mudahan yang kita baca niki bermanfaat untuk kita semua, bisa dipahami. Monara sindik mantep pahamin bau bareh setelah azan kita tanyakan nanti secara singkat insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila Amar buat azan dulu sila. Allahu akbar.
Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qa'imah nabiyina Muhammadin arak ke sindik man jelas. Nggih, silakan. Mulai doanya nampaknya ini bisa ini kita mungkin karena kemampuan kita dengan kurang atau itu pada suatu poin mengenai di poin 6. Nggih. Landasan yang ke-6. Nggih. Seorang Nggih. pasangan buat kita siapapun rasa mengembalikan ini bukan dulu dengan bahasa terus di mana kau pantas di kita jadi di mana kau pantas apakah kapan Nggih. Nggih, kata-kata dikman paut pantas. Nggih, di poin ke-6 ini kita jelaskan lagi maksud beliau di sini bahwasanya kita tidak boleh memahami Quran hadis secara umum. Enggak boleh memahami Quran hadis melainkan kalau sudah mencapai derajat mujtahid mutlak. Itu maksud beliau di sini Quran hadis secara umum. Jadi itu syubhat kata beliau. Perlu dibantah. Yaitu tidak boleh memahami Al-Qur'an dan hadis secara umum kecuali oleh mujtahid mutlak. Ini syubhat. Ya, jadi Quran dan hadis itu mudah dipahami. Kita sekarang yang tidak bisa bahasa Arab, bisa kita baca terjemahannya, bisa kita paham isi Quran itu. Bahkan sekarang banjir mu'alaf katanya di Eropa, di Rusia, di Jerman, di mana orang pada rame-rame masuk Islam. Kenapa masuk Islam? Setelah mereka membaca terjemahan dari Al-Quran. Kan kerajaan Saudi Arabia punya proyek besar menerjemahkan Al-Quran ke seluruh bahasa dunia. Bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Afrika, bahasa Asia. Penerjemahan. Nah sekarang setelah mereka baca isi Quran, ternyata banyak mereka temukan di sana ilmu-ilmu yang mereka bisa pahami. Ya, menunjukkan bahwa Quran ini memang mudah dipahami. Kalaupun tidak bisa bahasa Arab, bisa kita paham dari bahasa Indonesianya, bahasa terjemahannya, dalam memahami Al-Quran. Ini taruh di satu sisi dulu. Sisi yang kedua, adapun kita ini banyak bahkan masalah-masalah yang memang ini menjadi pembahasan para ulama. Kita yang bukan ulama, enggak kita milu-miluan, tono. Ada beberapa perkara gitu. Tapi sekarang yang di nomor 6 ini, landasan pokok nomor 6 ini, Quran secara umum ini dibilang Quran secara umum tidak bisa dipahami melainkan oleh mujtahid. Nah, ini seperti ini syubhat ini. Ya, jadi harus dibantah bahwa Quran ini bisa dipahami oleh siapapun secara umum. Adapun di sana ada masalah-masalah yang mendetail sedikit, terutama masalah khilaf-khilaf. Ayat ini mengatakan demikian, ayat itu mengatakan demikian, lawannya ini gimana menggabungkannya. Nah gitu misal.
Ini butuh ilmu para ulama. Mereka nanti membicarakannya, apa hasil mereka, itu kita ikutin. Di beberapa poin gitu. Ya, kalau ini, iya. Kalau kita coba masuk ke sana, kita nolak arana. Tapi kalau Quran secara menyeluruh, ya ini secara umum mudah. Itu maksudnya poin kita ini. Adapun mungkin orang tua dulu, ya, di teman wayana ente ini, misalkan kata mereka dulu, ya maksudnya ini di masalah-masalah yang itu bukan koridor kita. Karena memang ilmu niki dia bertahap. Untuk mendapati ilmu itu harus kita lewati tahapan-tahapan itu. Tidak bisa serta merta tidak. Ya, harus kita lewati tahapan-tahapan tersebut. Mudah-mudahan bisa dipilah dua hal ini Pak Guru. Ya, jangan ditabrakkan karena memang dia terpisah ini. Dua hal ini. Secara umum Quran mudah dipahami, tapi dalam beberapa insiden kita bilang gitu, ada hal-hal dalam Al-Quran yang butuh diteliti oleh para ulama. Hasil penelitian mereka itulah kemudian yang menjadi kesimpulan kita. Dahan jelas. Ya. Ad-dinu yusrun la usrun. Yusrun. Agama itu mudah, tidak sulit. Ya karena memang agama niki ringan, agama niki. Dia udah berat. Salat ringan, puasa ringan dan sebagainya. Orang yang memberat-beratkan dirinya dalam agama, ini akan kesulitan mengamalkan agama. Salat gampang, salat malam, bahkan salat malam Nabi SAW setengah malam beliau tidur, sepertiga malam beliau salat, seperenamnya tidur lagi sampai subuh. Ini ringan. Lagu nangke muna milik agama si berat you know. Lengan jarak isya sampai subuh hendak salat doang. Berarti dia milih yang berat. Agama itu enggak berat, dia ini berat. Agama itu ringan. Nabi SAW nyuruh itu puasa ringan puasa ini bahkan sehat. Yaitu dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Tiba-tiba nengke rombongnya sih sampai tengah kelam. Berat jadinya. Agama enggak dia berat. Nih ya, agama itu mudah. Ampun si marah ini berarti dia ini. Jadi agama ini secara umum dia ringan. Bahkan sesuai dengan fitrah agama kita ini, sesuai dengan fitrah, sesuai dengan kebutuhan badan kita agama kita. Ya, mau berat-berat dia itu ciri-cirinya. Kalau dia mudah, dia wahid mau berat dia. Jadi agama kita ini mudah secara umum. Ya, dan dia tidak berat. Makanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-dinu yusrun la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Agama ini mudah dan tidaklah seseorang itu berlebih-lebihan dalam beragama melainkan agama itu akan mengalahkannya nanti. Dalam arti gini nyerah aja mak, dia nunggu ngamalang agama malik. Kalau dia berlebih-lebihan, sholat berlebih-lebihan, puasa berlebih-lebihan, sholat karena akhirnya kurang ya sholat, kurang puasa, kurang bersedekah. Jadi agama ini ringan, maka sedang-sedanglah dalam beragama. Jadi hal lain itu, ini lain lagi ini guru. Udah jelas ya guru ya tentang agama mudah. Wallahu ta'ala. Ya itu bisa deh. Jama ikan jawaning teh ini silawa kedong kah? Johor ya terus ya di waktu zuhur ini sholat itu zuhur dan asar 4 rakaat zuhur 4 rakaat asar jamak arane. Iya.
Terus diulang-ulangkan, wah itu sholat ngone. Ditolak ngulangin ya. Wah itu sholat ngone. Jadi wah gugur kewajiban wah. Karena wah itu sholat ngone. Dan kanggo itu sholat ngone karena adanya hujan. Begitu beli hujan kanggo itu awet waktu asar nanti zuhur. Begitu itu sholat asar tono di waktu zuhur ini maka selesai kewajiban wah. Hilanglah kewajiban sholat asar. Begitu datang waktu asar, ditulang sholat malik karena waktu sholat ini. Ya, ditulang sholat malik. Jelas tidak? Lagu para jamaah kita ingatkan ya, terutama merbot ini, merbot. Ya, walaupun tadi sudah dijamak, ya, azan itu tetap azan loh. Wahai jamaah zuhur ngone. Ya, sehingga azan dia di waktu zuhur. Pas masuk waktu asar, azan silahkan. Ya, karena azan ini juga hukumnya fardu kifayah ini, azan ini. Amun denara azan selapuan itu berdosa. Selapuan itu berdosa. Harus ada azan itu. Ya, walaupun dia sudah sholat, misal merebut azan bahkan nesubul, itu masalah. Atau nemiru sholat ini bareng jemaah kedua, tadi kata ada jemaah kedua, dapat dia pahala sunnah merebut. Ya, karena tadi sholat wajib sudah dia sama zuhur awal tadi, sekarang sholat dia lagi dapat dia pahala sunnah. Tapi kalau sampai tidak ada azan, berdosa. Karena azan itu hukumnya fardu kifayah. Jadi dak nawah berjamaah zuhur, jangan di azan. Ya banyak, makanya kita ingetin. Banyak yang nggak azan, sepi di masjid. Ada beberapa yang tidak sempat datang di waktu zuhur, akhirnya sholat mesa, ya, tiang-tiang mencar sholat. Ya harusnya dia bisa kumpul berjamaah lagi itu. Mau pahala berjamaah. Ya, jadi itu perlu diingat itu merbot tetap nazar. Ya, di asar tetap nazar. Yang datang dua dengan sholat, tetap sholat. Ya, supaya dia yang belum sholat tadi dapat dia pahala sholat berjamaah. Jangan mesa-mesa sholat masing-masing asar. Tidak manfaat masjid itu pada berjamaah. Ini ya perlu kita saling peringetin. Biar ibadah balik batur lebali. Wallahu ta'ala. Jelas tidak? Karing sekejik gimana sih sekejik ini? Datang ide ngumbe, bau sholat balik tidak apa-apa. Sunnah hukumnya mau kita pahala sunnah. Jarak pahala wajib wah mana kerja zuhur no. Yang nanti sholat itu balik pahala sunnah. Ya, wah pernah sekali sahabat dia telat datang sholat, pas selesai Nabi itu sholat, tiba-tiba meski ingin sholat mesa, Nabi itu bersuruh berjamaah kencaya. Suruhnya sahabat siwah sholat kencaya berjamaah kencaya sahabat sindiman sholat ini. Sehingga sindiman sholat ini mau ya pahala berjamaah. Siwah sholat ini mau pahala sunnah, pahala sunnah. Ya mau ya pahala sunnah. Jadi ngombe itu sholat balik. Lagu ini pahalanya apa? Sunnah. Munsingone ini pahala wajib. Jelas tidak? Alhamdulillah wallahu ta'ala. Jadi ingat merbot, tetap azan merbot. Amun di arah azan selapan berdosa keren. Ya, karena azan itu fardu kifayah. Seki azan gugur kewajiban. Di arah azan selalu berdosa. Allah ta'ala. Ya, rupanya para jamaah yang bisa kita baca niki dan alhamdulillah tamat kitab ini. Ya, perlu tuh nyembeli bebek kalau ini nih. Guna gaya lain. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang kita sudah baca niki mudah-mudahan berkah para jamaah. Ya, walaupun memang belum sempurna, sang laun ulangin malik murajaah. Semakin kita ulang dia maka dia semakin sempurna insyaallah. Dan terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya yang minta maaf. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Kita tutup para jamaah dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum